Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau ucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru menemukan YouTube channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum lanjut nonton. Oke, jadi aku mau share kegiatan aku seperti biasa ya. Diawalin dengan ini, aku lagi jemurin cucian, dan jangan salfok sama muka aku yang kerung ya mam, soalnya di luar ini benar-benar super panas banget. Ini udah sekitar jam 10:30, aku kesiangan jemurinnya karena memang aku kurang enak badan ya mam, makanya aku baru memulai aktivitas itu di siang hari. Tapi untung aja kemarin sorenya aku udah masak soto ya, jadi pagi ini aku nggak perlu masak, cuma cuci baju aja. Nah, biasanya aku tuh kan jemur langsung di depan ya mam, aku tuh gantunginnya dari dalam, terus habis itu aku bawa baju-baju yang udah aku gantungin pakai hanger ke depan. Tapi kali ini aku masangin hangernya itu di depan, tapi di karpot ya. Niatnya kan biar nggak panas ya mam kalau jemurin langsung di depan, jadi aku jemurin dulu di sini. Tapi siapa sangka ya ini tuh ternyata jemurannya nggak kuat dan melehot. Aku udah mengangkat sekuat tenaga, tapi ternyata meleot-meleot gitu loh mam. Jadi kalau akunya sih yang ngangkat kuat ya, tapi emang nggak bisa diangkat satu orang, jadi sisi lainnya itu melehoy mam. Seletoy itu jemurannya ya mam ya. Aku tuh mau ketawa tapi gimana tuh, lihatlah. Pokoknya bentar lagi itu gak ketolong, bener-bener ambruk jemurannya ya mam. Kakak Gibran adalah saksi bisu ambruknya jemuran ini ya. Pokoknya aku nggak bisa nahan ketawa ngelihat diri aku sendiri di sini ya. Begitu, nah lihat. Jadi kayak kalau aku megang satu sisinya tuh melehoi, dan di sini barusan aku tuh sebenarnya nge-freeze lumayan agak lama, cuma karena videonya dicepetin jadi langsung aku loncatin. Ini aku usaha untuk beresin ya, untuk berdiriin jemurannya, tapi nggak bisa dan akhirnya ambruk lagi tuh. Karena emang kalau dipegang satu sisi lainnya itu melehoi mam, lihat aja tuh kayak gitu ya. Pokoknya aku bertarung dengan keletoyan jemuran ini yang akhirnya patah penyanggahnya ya mam. Tuh aku tuh agak bingung di sini, jadi ya udah aku angkatin dulu semua baju-bajunya. Aku lihat juga baju-baju yang kotor aku mau bilasin lagi, baru aku jemur ya mam. Pokoknya di sini pagi ini siang ini maksudnya ya, kesabaran aku tuh bener-bener diuji. Kayak mau nangis rasanya ya mam ya, tapi panas banget. Cuma pas aku ngelihatin video ini tuh aku malah jadinya ngakak ya, ngelihat betapa terpontang-pantingnya aku mengangkat jemuran ini. Gak lagi-lagi deh ya aku jemur di dalam. Nanti aku besok-besok kalau jemur langsung di luar aja ya. Aku angkatin jemurannya dalam keadaan kosong dulu nih, baru deh aku gantungin baju-bajunya. Ini akhirnya udah selesai. Aku gesernya dikit-dikit ya, aku pindah ke tempat yang lebih panas nih, karena barusan tuh kurang panas ya mam, terlalu mepet ke ini ya, garasi aku. Kalau orang bilang jadi ibu rumah tangga tuh nggak ada resikonya, jangan salah, ada ya mam ya. Kecelakaan kerja itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun ya, nggak peduli kita di rumah ataupun di luar. Oke, untuk mengurangi stres aku siang ini, aku mau bikin kue. Ini aku mau manfaatin selai nanas aku sisaan lebaran kemarin ya. Itu masih ada sisa dikit, jadi aku bikinnya nih kuenya cuma setengah resep aja ya mam. Soalnya kalau satu resep takutnya selainya nggak cukup, dan kalau dibuang juga sayang gitu, karena aku bikinnya susah ya.
Oke, untuk barusan itu yang aku aduk margarin sama gula, dan ini tuh adonannya sama persis sama nastar yang aku bikin kemarin. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton, bisa nonton dulu ya. Cuma ini tuh adonannya setengahnya gitu, dibagi dua ya mam ya. Dan ini aku masukin kuning telurnya karena sebenarnya takarannya tuh untuk satu resep tuh satu, dan ini setengah resep, masa aku mau pakai setengah ya. Jadi ya udah aku pakai satu aja. Cuma ya alhamdulillah nggak berpengaruh sih sama hasilnya. Dan ini aku tambahin juga gula halus, maaf, ini tepung maizena ya mam ya. Sambil aku timbang, bahan-bahan yang aku pakai hari ini tuh rata-rata sisa dari lebaran kemarin ya. Cuma kayak tepung terigu ini aku baru nge-restock. Terus kalau tepung maizena itu memang sisaan dari aku bikin cooker kemarin waktu lebaran. Terus untuk mentega atau margarin itu memang juga sisaan waktu lebaran kemarin ya. Jadi aku nggak beli lagi. Yang beli lagi itu cuma susu sama keju aja. Oke, ini bahan keringnya udah aku saring ya mam, biar nggak ada yang menggumpal. Lanjut aku masukin 1 saset susu bubuk ya. Ini aku juga beli ya mam, soalnya aku nggak punya stoknya. Lanjut ini aku aduk-aduk. Awalnya aku agak ragu ya ngelihat adonannya kok agak kering, dan kali ini aku juga nggak pakai mixer, soalnya takutnya banyak adonan yang nyangkut di pengaduk mixernya ya. Soalnya ini aku cuma bikin setengah resep kan, takutnya banyak yang nyangkut, malah nanti sisaan adonannya malah jadi dikit gitu. Jadi ya udah aku aduk-aduk manual aja. Lanjut aku terusin ngaduk pakai tangan ya mam, tapi tenang aja, tangan aku udah bersih dan higienis dijamin. Oke, ini adonannya udah kalis, aku masukin kulkas dulu bentar. Terus lanjut aku siapin ovennya ya, aku panasin dulu. Oven ini tuh dari kemarin-kemarin mangkrak ya mam, ada di dapur, nggak cepat aku naikin ke gudang, soalnya aku memang masih ada rencana mau bikin kue ya, ngabisin bahan-bahan biar nggak sayang ya, biar nggak mubazir gitu. Tapi aku nggak bikin-bikin, dan akhirnya aku bikin siang ini karena bahan-bahan yang aku punya juga udah lengkap. Lanjut aku mau olesin dulu loyangnya pakai mentega ya mam. Kayaknya sih 2 loyang aja cukup ya, soalnya biasanya kalau satu resep full itu jadinya 3 loyang. Oh iya, BTW aku lupa ya mam, aku nggak ngomong kalau hari ini mau bikin kue apa. Ini aku mau bikin tamrin ya, jadi nggak perlu dioles-oles pakai kuning telur. Aku nemu opsi ini ya mam, soalnya aku mager banget kalau harus ngolesin satu-satu pakai kuning telur gitu. Dan kebetulan juga aku lagi pengen banget cooker yang ada keju-kejunya ya mam. Ini aku kejunya tuh pakai keju Kraft yang ukuran paling kecil, soalnya yang ada itu cuma itu aja ya di toko yang dekat rumah, dan stoknya juga tinggal satu. Jadi ya udah, nanti sisaannya nggak pakai keju nggak apa-apa ya, jadi 2 macam, ada yang pakai keju sama ada yang enggak. Untuk perekatnya ini aku pakai putih telur ya mam. Jadi kalau bikin tamrin itu enaknya bagian putih telurnya nggak kebuang jadi kepake ya untuk ngelengketin kejunya. Oke, ini udah aku bentuk satu-satu, bentuknya juga simple banget ya terus lanjut aku isi bagian atasnya pakai selai nanas yang aku punya. Ini tuh bisa diganti pakai selai coklat atau selai apapun yang teman-teman suka ya, karena aku adanya selai nanas jadi aku pakainya selai nanas. Aku tuh memang suka banget ngemilin kue kering ya mam. Di rumah saudara-saudara aku pun ya, waktu lebaran kemarin yang aku cari tuh kue-kue kering gitu, jadi aku cicipin gitu semuanya ya, karena aku pengen tahu gitu rasanya. Soalnya aku juga suka bikin dan suka nyemilin. Baking kayak gini tuh juga lumayan bikin stres aku berkurang ya mam, karena semakin aku produktif di rumah, ngurang-ngurangin jam nganggur, itu aku jadi jarang overthinking dan aku jadi lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu gitu
gitu. Cuma kalau gagal aku bisa stres banget ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau untuk bikin kue kering aku tuh selalu berhasil, karena memang aku ngikutin resep ya mam. Untuk resep adonannya itu aku udah cocok banget sama resep yang aku bikin nih biasanya. Buat teman-teman yang belum nonton video aku bikin nastar, bisa nonton dulu ya teman-teman, scroll aja ke bawah. Dan selanjutnya sambil nunggu kukernya dimasak, aku mau ngepel karena teras depan aku udah mulai cemong-cemong ya. Jadi aku mau pel aja siang ini. Pokoknya hari ini tuh aku super sibuk banget, gak ada waktu untuk rehat sejenak gitu ya. Biasanya aku tuh siangnya udah nyantai ya mam, di jam 1 itu aku bisa udah mulai istirahat, terus nidurin kakak Gibran, dan aku juga ikut istirahat rebahan ya, meskipun kadang aku nggak tidur siang. Cuma hari ini aku tuh sibuk banget, baru selesai ngerjain kerjaan rumah itu sekitar jam 2an. Kakak Gibran juga nggak tidur ya, dia tuh agak susah tidur karena lagi nggak enak badan. Dia tuh kalau nggak enak badan malah susah tidur ya mam anaknya. Bahkan tadi malam itu kakak Gibran susah tidur, dia tuh lagi pilek, dan aku pun juga sama ya, kurang enak badan, kayak udah mulai tertular gitu loh. Sebenarnya aku kan memang udah nggak enak badan ya, dari kemarin itu udah mau flu aja gitu, cuma aku tahan-tahan tuh pakai obat gitu. Jadi ya kerasanya cuma pusing aja gitu ya. Dan sorenya hari ini tuh aku ada tamu papaku ya, main-main ke sini sama adik aku, karena memang sebenarnya rumahnya deket, jadi ya main-main aja gitu ya, ngajak adik aku main, terus emang ngunjungin cucunya gitu. Jadi aku memang gak ada jam istirahat, dan ini malamnya aku langsung ngedit video deh. Pokoknya bentar lagi kayaknya aku harus istirahat deh, udah mulai pusing lagi dan udah waktunya minum obat lagi kayaknya ya. Pokoknya selama jadi ibu-ibu aku itu takut banget untuk sakit ya teman-teman. Aku takut banget aku sakit yang bener-bener kayak nggak bisa bangun, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa nemenin kakak Gibran, nggak bisa ngerawat kakak Gibran. Itu aku takut banget mam. Pokoknya aku tuh merasa harus selalu fit, sehat gitu ya. Kalau kurang enak badan dikit aku pasti langsung minum vitamin, tolak angin, ataupun obat biasanya. Jadi nggak sampai parah banget sakitnya gitu. Oke, ini setelah aku ngepel yang bagian depan, ternyata kuenya udah mateng. Jadi aku mau keluarin dulu sebelum aku pindahin ke toples ya. Ini biar kuenya dingin dulu. Aku mau ngelanjut ngepel bagian kamar sama dapur. Alhamdulillah hari ini meskipun kakak Gibran lagi kurang enak badan, lagi pilek dari semalam, tapi dia nggak rewel sama sekali ya, bisa main-main sendiri gitu. Dia tuh cuma susah tidur aja ya mam, semalam susah tidur karena demam, jadi udah aku minumin obat demam. Dan hari ini tuh susah tidur karena hidungnya tersumbat gitu. Tapi ya udahlah, yang penting anaknya nggak rewel, antang ya. Oke, ini bagian kamar udah selesai, lanjut aku ngepel yang bagian dapur. Bagian dapur ini lumayan lengket, soalnya aku habis bikin kue ya, pasti ada gula atau adonan yang nyiprat ke bawah, jadi di lantai tuh biasanya memang lengket kalau habis bikin kue. Lanjut aku mau bilasin ininya ya mam, kain pelnya biar bersih. Habis ini mau aku jemur di depan. Ini aku bilasinnya manual aja ya. Kalau pakai kain pel yang kayak gini memang agak ribet ya mam, cuma untuk kebersihannya sih aku percaya ya, memang bener-bener bersih banget. Harus dibilas kayak gini nih tiap kali habis pakai ya. Ini lanjut aku udah jemur di depan, dan aku juga mau buangin air bekas pelnya. Ini airnya udah kotor banget ya. Jemuran aku juga kayaknya udah hampir kering. Habis gini mau aku angkatin, tapi sebelumnya aku mau mindahin dulu kue-kuenya ke dalam toples. Alhamdulillah aku puas banget sama hasilnya, rasanya tuh enak, susunya kerasa dan ngeju banget. Oke, sekian dulu ya video yang bisa aku sharing kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye teman-teman.